Halo Greeners, kembali lagi di ESL Podcast dengan tema Get to Know ESL, meroket tanpa FOMO dan anti bawel. Pada podcast kali ini, aku bakal ditemenin sama dua orang kece nih teman-teman, yang tentunya memberikan jejak environmentalist bersahaja bagi kita semua. Tapi sebelumnya, banyak pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Karena sebelum mengenal kepada dua narasumber kali ini, aku bakal kenalan terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, kenalin, nama aku Davani dari Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Angkatan 2021. Atau kalau di IPB sih disebutnya Angkatan 58 sih gitu teman-teman. Jadi kali ini kita bakal mengupas tuntas terkait Departemen ESL sampai seakar-akarnya bersama kedua narasumber kali ini teman-teman. Nah, narasumber kali ini keren banget sih dan bisa dibilang kalau misalkan ditanyain namanya ke se-ESL Raya bakal kenal dan ya pada langsung Bang ini gitu. So, jadi langsung aja kita say hi kepada Bang Dandi dan Bang Edo. Halo. Hai. Oke, first of all, kali ini dipersilahkan kepada kedua narasumber kita untuk perkenalan terlebih dahulu nih teman-teman. Mungkin from Bang Dandi dulu nih. Oke, halo semuanya, kenalin nama gue Dandi Rivaldi. Kalau di IPB berarti IPB 55 ya. Jadi gue udah ganti status, baru aja ganti status, udah bukan mahasiswa karena baru lulus tahun ini. Keren, kongres tuh Bang. Kalau Bang Edo gimana nih? Oke, halo semuanya. Kenalin gue Diki Farido, biasanya dipanggil Edo di sini. Dan gue adalah mahasiswa angkatan 56 yang insya Allah akan segera menyusul Bang Dandi menjadi fresh graduate tahun ini. Waduh, amin. Berarti di kanan saya ada yang udah lulus dari Departemen ESL dan di kiri saya Bang Edo mau segera menyusul nih Bang, udah di semester akhir banget nih ya berarti. Ya. Oke, semoga dilancarkan ya Bang. Oke, karena kali ini kita podcastnya pagi-pagi banget di bulan Ramadan dan karena kali ini take-nya di bulan puasa nih teman-teman, nggak afdol nih kayaknya kalau aku nggak kabar-kabaran dulu nih kepada kedua narasumber kali ini. Tapi sebelumnya bakal ada format untuk berkabar nih Bang. Formatnya yaitu gimana kabar hari ini dan apa yang dilakukan aktivitas akhir-akhir ini. Karena tadi udah dimulai dari Bang Dandi, sekarang dimulai dari Bang Edo dulu kali. Oke, alhamdulillah untuk kabar hari ini insya Allah baik. Walaupun memang ya ada aja ya sakit-sakit sedikit gitu, batuk, flu. Nah, kalau untuk aktivitas yang belakangan lagi dilakukan, yang utamanya sebagai mahasiswa ya pasti apalagi semester akhir ini adalah skripsian gitu. Terus juga walaupun udah pensiun nih dari dunia organisasi kampus gitu, tapi tetap aja masih ada satu agenda gitu yang dilakukan bareng Departemen ESL di Desa Cibanteng gitu untuk pemberdayaan masyarakat. Sedikit lagi lah kita mau finish. Wah, semangat nih Bang. Semoga semangatnya tetap dijaga nih buat Bang Edo. Karena tadi Bang Edo udah tuh teman-teman. Sekarang kita pindah ke Bang Dandi. Kalau Bang Dandi gimana nih Bang? Oke, kalau kabar alhamdulillah baik. Baik, terus kalau aktivitas belakangan ini gue yang pasti mengimplementasikan apa yang gue kerjain selama skripsi di ESL. Waduh. Jadi kegiatan sehari-hari gue itu kita lagi coba bikin social enterprise di bidang pengelolaan limbah gitu. Jadi biar skripsinya kepake kan harus kita lakuin. Waduh, keren banget itu teman-teman Bang Dandi ya. Dimanfaati banget berarti skripsinya ya Bang. Harus dong, Waduh, harus. oke. Tapi ngomong-ngomong masalah skripsi dan lain sebagainya nih, jangan terlalu jauh dulu nih Bang. Buat Bang Edo juga tadi yang proyekan, yang kerjasama pengabdian juga Bang Dandi yang terkait yang terkait pengelolaan limbah itu tahan dulu karena itu bakal kita kupas tuntas pada sesi kali ini nih Bang. Oke, langsung aja kali ya. Sangat produktif sekali ternyata abang-abang ini dan walaupun di bulan puasa tetap menjalankan kegiatannya dengan semangat selalu. Langsung aja nih Bang, karena teman-teman juga tanpa menunggu berlama-lama, langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Terkait ekonomi sumber daya dan lingkungan. Kira-kira ekonomi sumber daya dan lingkungan itu apa sih dan bedanya dengan jurusan ekonomi lainnya? Waduh, siapa yang mau jawab dulu nih? Boleh Bang dari dulu nih. Oke. Yang udah paham banyak nih Bang. Oke, kalau gue mau ngibaratin ESL tuh kayak pabrik gitu. Jadi gimana caranya kalau kita ngeproduksi sesuatu tuh ngambil sumber dayanya nggak ekstraktif gitu. Jadi nggak merusak, ngambil sumber daya secukupnya. Terus gimana juga kita caranya kalau udah ngambil sumber daya kita kelola biar produksinya itu untung dan yang pasti bermanfaat untuk masyarakat. Terus hasil dari produksi itu jadi limbah, jangan sampai merusak lingkungan gitu. Jadi kita tuh ESL paket lengkap gitu dari awal sampai akhir. Keren banget tuh.
Circular economy ya bang. Apa? Circular economy. Circular economy dong harus. Oke, siap. Oke, kalau dari Bang Dandi kayak gitu ya teman-teman. Kalau dari Bang Edo nih, kira-kira gimana nih Bang? Ya, kalau dari gue juga setuju banget apa yang dipaparin Bang Dandi tadi. ESL itu paket lengkap dari studi ekonomi ya, bisa dibilang. Karena bisa dibilang kita adalah orang-orang yang akan mempelajari ilmu ekonomi tapi gak egois gitu, yang hanya mementingkan benefit buat diri kita sendiri, tapi kita juga memikirkan bagaimana keberlanjutan lingkungan gitu, dan juga keberlanjutan dari sumber daya yang kita olah. Nah, jadi pas banget lah menurut gue buat teman-teman yang berminat gitu menjadi orang-orang calon-calon ekonom yang tidak egois dan juga mementingkan lingkungan. Waduh, keren banget tuh teman-teman. Jadi kalau dari Bang Edo, how we can preserve the sustainability gitu lah Bang, keberlanjutannya gitu ya. Nah ngomong-ngomong nih, ESL kan udah paket komplit banget nih. Pasti kan ada suatu hal yang menjadikan ESL tersebut paket komplit ya Bang. Nah selama masa kuliah atau selama di departemen ESL nih Bang, kira-kira apa sih hal yang menarik gitu selama berkuliah di jurusan Departemen Ekonomi Sumber Daya Lingkungan gitu? Karena tadi dari Bang Dadi udah, sekarang first dari Bang Edo dulu gitu. Oke, hal yang paling menarik ya selama berkuliah di sini. Iya. Banyak banget sih sebenarnya. Sampai bingung mau nyebutinnya. Mungkin lama nih. Gimana tuh Bang? Iya. Mungkin salah satunya yang paling menarik adalah bagaimana kita ketika belajar kita tuh banyak sebenarnya yang bisa diaplikasikan. Contohnya tadi yang case-nya Bang Dandi ya, skripsian, terus setelah lulus itu bisa langsung dipraktekkan gitu. Nah, sebelum lulus pun itu udah banyak yang bisa dipraktekin dari ilmu-ilmu ESL gitu. Baik untuk kemarin ada beberapa tim kita dari ESL yang ikut riset aksi di Cianjur gitu kan, untuk menghitung berapa kerusakan dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau kita pengabdian di masyarakat itu juga kita bisa pakai ilmunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa tersebut yang kita bina gitu misalnya. Jadi itu menurut gue menarik banget, dan bagaimana kita mahasiswa pinter-pinternya aja nangkep peluang-peluang yang ada itu dan seberapa aktif kita. Nah makanya pada intinya adalah kalau misalkan kita lihat peluang, kita berani ambil, maka ilmu ESL itu bakalan kepake banget. Oke, benar banget ya Bang. Tapi kalau yang ngebedain di departemen lain, kira-kira di departemen lain emang gak ada pengabdian juga Bang? Gak ada yang counting dari valuation gitu? Kalau untuk perbedaannya paling mencolok mungkin dari environment-nya. Tapi mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kayaknya di ESL lingkungan sangat suportif banget. Jadi cocok banget lah intinya buat teman-teman yang mau berkegiatan. Iya benar banget Bang. Aku juga masih semester 4 ngerasain banget lingkungan yang suportif di departemen ESL. Nah ngomong-ngomong lingkungan suportif nih, kalau dari Bang Dandi sendiri kira-kira apa nih Bang hal yang menarik selama berkuliah di ekonomi sumber daya dan lingkungan nih? Oke, yang menarik betul banyak banget gitu ya. Saking banyaknya, gue kalau bisa kuliah lagi di ESL, kuliah lagi dah gitu ya. Waduh. Tapi kan udah lulus gitu. Nah, yang menarik ESL itu mengubah pandangan gue terhadap sesuatu gitu ya. Jadi kalau misalkan anak non ESL dan anak ESL, bedanya tuh anak ESL kalau ngelihat sesuatu, misalkan gue ngelihat motor misalkan, wah ini motor dibikinnya gimana ya, terus ngambil besinya gimana gitu, ngambil bannya gimana, ini bikinnya gimana gitu, jangan-jangan merusak lingkungan gitu kan. Terus pas motor ini udah kita nggak pakai, terus kalau udah nggak laku, nggak dijual, ini dikemanain gitu kan? Ini dikemanain? Apakah jadi limbah, jadi apa gitu? Jadi gue kalau ngeliat sesuatu nggak cuma fungsinya doang gitu, tapi gimana dari proses awalnya sampai akhirnya itu seperti apa? Itu sih yang menurut gue ESL bener-bener ngubah cara pandang gue terhadap sesuatu gitu. Oke, jadi di departemen ESL tuh bisa belajar ngubah cara pandang teman-teman terkait belajar terhadap suatu hal gitu ya. Nah ngomong-ngomong merubah cara pandang nih Bang, kira-kira selama kuliah di ESL, adakah yang menjadi wadah untuk kita mengembangkan diri nih Bang? Oke, Abang bisa jadi kayak gini nih gitu. Iya, wadah banyak banget ya di ESL ya. Nah salah satunya itu kalau di SMA ada OSIS, kalau di ESL itu ada namanya himpunan profesi. Nah himpunan profesi namanya RISA. Kebetulan tahun 2021 jadi ketua RISA gitu, yang gue nggak pernah sangka bakal jadi ketua organisasi gitu. Karena pas SMA OSIS nggak pernah ikut, ESL nggak ikut.
kerjaannya pulang sekolah main warnet, tiba-tiba kok di kuliah jadi ketua himpunan gitu. Nah berarti kan ini ngebuktiin kalau SL itu benar-benar wadah pengembangan diri banget gitu. Bang. Dan gue dari Risa ini ya itu belajar banyak kayak public speaking, time management, people management, ini banyak banget gitu. Ini yang menjadikan menurut gue mahasiswa SL itu keren-keren lulusannya. Oke, fun fact-nya lagi nih ya teman-teman. Berarti Bang Dandi ini ketua Risa tahun 2021 ya Bang? Keren-keren sih kalau bisa dilihat di scroll IG-nya paling bawah tuh profilnya keren-keren juga tuh teman-teman. Nah oke, makasih ya Bang. Kalau dari Bang Edo sendiri nih, kira-kira gimana nih Bang selama di kuliah di ESL, adakah yang menjadi wadah kita untuk mengembangkan diri nih Bang? Dari versi Bang Edo nih gitu. Ya, kalau dari versi gua sebenarnya betul. Tadi wadah yang ada di IPB maupun ESL itu sendiri banyak gitu ya. Tidak hanya tercakup pada lingkungan organisasi aja, tapi ada juga proyek-proyek bersama dosen dan lain-lain. Itu juga banyak penawaran ke mahasiswa. Nah, tapi selama gue berkuliah di sini, gue memilih untuk berorganisasi. Tadi sama seperti Bang Dandi, gue memilih Risa. Bahkan bisa dibilang gue merintis gitu dari awal, dari mulai anak magang gitu, dari magang di Risa sampai akhirnya mengikuti jejak Bang Dandi jadi ketua Risa tahun 2022. Fun fact lagi nih teman-teman. Yang sebelah kanan saya ketua Risa tahun 2021, yang sebelah kiri ketua Risa tahun 2022 nih. Oke, tinggal moderatornya aja ketua Risa tahun berapa ini berarti? Oke teman-teman, tapi sepertinya susah nih teman-teman. Nah ngomong-ngomong nih, emang adanya cuma Risa doang Bang di ESL? Apakah nggak ada organisasi lain atau minat bakat lainnya gitu Bang? Ada dong, di ESL juga ada Repro namanya, Resource Protector gitu ya. Jadi teman-teman yang senang banget supporteran, yang senang banget asik-asikan, yang senang olahraga segala macam, yang suka ngerame-ramein, join aja di Repro gitu. Jadi anak-anak Repro asik-asik banget lah gitu. Bisa dicatat ya teman-teman, ada Repro yang bikin asik-asikan kepada teman-teman selain Risa tuh. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bang. Karena tadi ngomong-ngomong udah wadah mengembangkan diri, maka pertanyaan selanjutnya terkait juga nih, lingkungan kuliah di ESL tuh bagaimana? Sekarang dari Bang Edo dulu nih gitu. Nah, iya. Iya nih Bang. Ya, seperti yang tadi sudah gue sampaikan, bahwa lingkungan di ESL itu sangat suportif. Yang gue rasakan ya selama ini, lingkungannya tuh beda gitu. Bahkan waktu itu sempat ada teman dari departemen lain tuh yang kayak, Dok, kok bisa sih di ESL tuh lingkungannya gini gitu, yang antara mahasiswa dengan dosen tuh nggak kaku gitu, nggak formal, nggak terlalu formal. Ya mungkin di dalam beberapa agenda tertentu ada gitu yang formal, tapi di luar itu mereka adalah dosen-dosen yang mudah bergaul gitu menurut gue dengan mahasiswanya. Mereka tidak menutup diri dan membuat suasana itu jadi kaku banget gitu. Nah, jadi boleh dibilang lingkungan di sini itu asik-asik banget. Tapi tetap ya yang namanya norma-norma kesopanan dan sebagainya pasti tetap harus diutamakan. Dan suportif yang gue maksud dalam konteks ini adalah mereka mudah gitu ya. Mereka mudah untuk diajak bekerja sama. Mereka juga dengan senang hati gitu membimbing kita-kita yang lagi kesulitan baik dalam skripsi ataupun dalam proyek dan sebagainya gitu. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang worry dan takut banget dalam dunia perkuliahan. Aduh, takut banget nih dosennya galak-galak gitu kan. Ada yang ngerasa insecure, takut dosennya hilang-hilang dan sebagainya. Nah, gua rasa di ESL merupakan salah satu departemen gitu ya yang bisa memberikan kenyamanan lah buat mahasiswanya. Tapi emang real banget sih teman-teman, karena dosen di ESL tuh bener-bener friendly dan supportive banget. Tapi ya tetap norma dan kesantunan tetap dijaga teman-teman gitu, karena juga kan istilahnya kita ke dosen ya gitu. Kalau dari Bang Dandi sendiri nih, kira-kira gimana nih Bang lingkungan selama berkuliah di ESL gitu? Iya betul, setuju banget gitu ya, dosen-dosennya asik-asik. Gue baru kemarin aja bukber di rumah dosen gitu. Waduh, saking asiknya sampai ngajak bukber, ngobrol-ngobrol gitu kan, karena banyak dosen mudanya gitu. Jadi ya gak beda jauh lah sama kita gitu. Jadi asik. Terus iya betul lingkungannya sportif. Bahkan kalau kita suka olahraga, ada loh teman-teman ESL yang kelompoknya itu suka olahraga, kita bisa olahraga bareng. Ada yang kalau misalnya kita kesulitan ngerjain skripsi atau tugas gitu, ada juga kelompok yang bisa kita ngerjain bareng gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir bakal ketinggalan apapun gitu ya. Selama kita bisa aktif, itu banyak kok lingkungan di ESL yang mahasiswanya itu ngedukung kita untuk ngelakuin sesuatu.
gitu. Sampai ya tadi ya gue juga kayak di SMA nggak pernah ikut apa-apa gitu. Udah join di SL, kok tiba-tiba jadi ketua organisasi gitu kan. Benar-benar berkembang banget Ya berkembang banget gitu. Saking berkembangnya ya sampai Risa itu ya udah terkenal lah di mana-mana ya. Apalagi di PB kita kan sempat juara gitu kan Risa. Jadi ya Risa, ESL sama aja, sama-sama keren, sama-sama sportif, sama-sama asik. Jadi ya jangan ragu sih kalau minat kesini gitu kan. Oke, itu teman-teman jadi tunggu ya, jangan Udah ragu. mulai ini nih, udah mulai. Jangan mulai ragu untuk masuk ke departemen ESL nih. Nah, ngomong-ngomong nih, departemen ESL tuh ntar penjurusannya ada berapa divisi bang gitu? Iya, kita ada 3 divisi ya, ekonomi pertanian. Nah itu yang di produksinya, yang kalau di pabrik tadi gue bilang produksinya, terus ada ekonomi sumber daya, itu yang kalau kita ngambil bahan atau input gimana biar nggak ekstraktif gitu kan, tidak merusak. Terus juga ada divisi ekonomi lingkungan. Nah itu gimana caranya si hasil produksi dan sisanya itu nggak merusak lingkungan. Jadi kita paket lengkap ya. Komplit banget tuh teman-teman, ada ekonomi pertanian, ekonomi sumber daya, ekonomi lingkungan, saya yang jelasin nih. Nah untuk selanjutnya lulusan ESL, ngomong-ngomong tadi kan ada 3 divisi ya, gitu. Lulusan ESL nih prospek kerjanya kemana aja nih bang? Karena seperti yang kita tahu bahwa pekerjaan setelah lulus kuliah itu kan mencerminkan